9th Bali Tourism Awards 2024 hadirkan apresiasi bagi pelaku pariwisata. Di Bali Tourism Award yang memberikan penghargaan kepada insan pariwisata dan masih segar dalam ingatan kami bagaimana kita berjuang bersama mengatasi pandemi bahu-membahu, dan saya sama Pak Bupati di tahun 2020-2021 melihat bagaimana pariwisata bukan hanya di Bali tapi di seluruh Indonesia sangat memprihatinkan. Dan berkat kerjasama kita semua, berkat kolaborasi, sekarang Bali sudah bangkit dan kita mengarah kepada peningkatan kualitas dengan pembangunan infrastruktur, baik itu infrastruktur laut, infrastruktur darat, juga dengan pembenahan sistem, termasuk juga penanganan sampah. Nah, ini yang kita harapkan akan semakin baik dan kita memberikan apresiasinya melalui penyelenggaraan Bali Tourism Award malam ini. Menparekraf dorong lebih banyak investor berinvestasi pada pariwisata berkelanjutan di Bali. Acara hari ini atas undangan Think dan Pak Pandu, kita menjelaskan peluang investasi di industri pariwisata, terutama kebutuhan mengenai fokus ke isu sustainability dan peningkatan quality daripada pariwisata Indonesia. Juga ada harapan bahwa permasalahan traffic atau lalu lintas di Bali untuk disolusikan, serta event-event berkelas dunia yang juga ingin dihadirkan. Jadi beberapa pelaku industri yang besar juga hadir di sini dan kami berharap akan ada peningkatan investasi di sektor pariwisata. Menparekraf dorong peran mahasiswa wujudkan pariwisata yang damai dan berkelanjutan. Nah, dampak pariwisata berkelanjutan terhadap perdamaian. Ini dampaknya adalah bagian daripada perjuangan kita. Saya ingin menyampaikan bahwa Sustainable Development Goals nomor 16 itu mendorong bagaimana kita memastikan perdamaian, dan pariwisata adalah agen perdamaian. Sektor pariwisata ini banyak membuka peluang kerja dan membawa dari Sustainable Development Goals nomor 16, Tourism for Peace and Sustainability Living in Harmony, ujungnya ada di perdamaian. Menparekraf bertemu 25 investor bahas rencana investasi di Care Kesehatan Sanur. Hari ini kita bertemu 25 investor besar untuk menindaklanjuti pencanangan wisata kesehatan di Sanur, dan minat untuk berinvestasi sangat besar, dan kita targetkan bahwa tahun depan sudah mulai beroperasi beberapa fasilitas klinik maupun rumah sakit yang fokus kepada wellness dan health tourism. Ini kita harapkan menjadi lokomotif dari pembangunan ekosistem pariwisata kesehatan di Bali yang akan menjadi role model untuk pembukaan kek pariwisata kesehatan lainnya di Indonesia. Menparekraf temui investor bahas kemajuan pengembangan investasi di DPS Labuan Bajo. Hari ini ada sekitar 20 perwakilan investor yang berdiskusi dalam sesi roundtable. Jadi semuanya diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan, pernyataan maupun masukan, mulai dari pemilik lahan seperti Mawati, Badan Otorita Parapuar, Labuan Bajo Forest, maupun Pulau Mori, PDC, dan beberapa investor yang hadir,
pariwisata yang berkualitas dan berbasis green tourism atau berkelanjutan. Kita harapkan di hotel baru ini semuanya merasakan bahwa ada momentum yang saya sebut sebagai tipping point, investasi yang masuk ke Labuan Bajo Forest untuk membuka kesempatan kerja, peluang usaha, dan juga meningkatkan. Mas Menteri selling trip di perairan Komodo Labuan Bajo. Bangga, para wisatawan mancanegara borong produk peserta AKI 2024 di Labuan Bajo. Oh Jali, rombongan yang jajan dan beli produk aircraft NTT dan Manggarai Barat. Luar biasa, karena ini adalah destinasi terpopuler nomor 2 di Indonesia. Tadi sebagai catatan saya bawa tamu dari Inggris, bawa pesawat sendiri ke sini. Saya bawa jalan-jalan, dia ternyata tahu sekali banyak tentang Labuan Bajo. Nah, saya berharap dia juga bisa bukan hanya lihat-lihat, nyelam-nyelam, tapi beli-beli produk-produk ekonomi kreatif yang ada di NTT dan Manggarai Barat. Menparekraf turut resmikan groundbreaking pembangunan Eiger Hill Flagship Store Parapua di Labuan Bajo. Dan Eiger hari ini luar biasa. Terima kasih atas komitmennya untuk berinvestasi dengan pola berkelanjutan, dan ini keseriusannya dalam bentuk flagship store. Jadi ini berarti adalah store yang Eiger akan prioritaskan dalam mengembangkan prinsip sustainability atau keberlanjutannya. Terima kasih atas kepercayaannya, dan kami di Badan Pengelola Otorita Labuan Bajo Forest siap untuk mendukung penuh. Mas Menteri Jeti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pertama yang hadiri Festival Budaya Lembah Baliem di Papua. Festival Budaya Lembah Baliem ini adalah bagian daripada penguatan sektor ekonomi kreatif, dan kami menawarkan beberapa program termasuk penguatan ekosistem ekonomi kreatif melalui beberapa program, dan juga kalau saya lihat tadi ini bisa dijadikan sebuah ekosistem yang bisa diajukan sebagai kota kreatif kabupaten kelas dunia yang bisa mudah-mudahan diakui juga oleh UNESCO. Karena tadi saya lihat rangkaian mulai dari acara perang-perangan, persembahan makanan maupun juga bakar batu dan berjalan. Itu sangat luar biasa. Menparekraf apresiasi karya jenama lokal amanah tampil di Mavest Class 2024. Saya kagum peningkatan kualitas produknya ya, karena saya rutin untuk melihat ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif di Aceh. Tapi program amanah ini bisa mengangkat spek dan kualitas daripada produk-produknya, sangat mengikuti standar-standar tren-tren fashion terkini. Dan
perpaduan warnanya ini warna-warna yang memang sesuai dengan kegemaran dari Gen Z. Jadi saya ucapkan apresiasi kepada tim Amanah. Dan ini bisa jadi brand kolektif yang akan mengangkat anak-anak muda di Aceh khususnya yang menggeluti ekonomi kreatif dan sedang memulai membina usahanya bisa terfasilitasi untuk menembus bukan hanya pasar Nusantara tapi juga pasar dunia. Gaungkan Indonesia Space Up the World. Mas Menteri hadiri Tegemahri Pasari Rasa Exhibition di Senayan City, Jakarta. Tapi menurut pandangan kami dari Kemenparekraf bahwa untuk mendorong Indonesia Spice Up the World, kita perlu bantuan dari dunia usaha seperti Sari Rasa Group. Jadi apa yang telah dicapai selama 50 tahun, inspirasi-inspirasi yang didapat oleh Pak Beni dan timnya bisa kita tawarkan sebagai ujung tombak promosi dari kuliner kita dan juga promosi dari destinasi wisata yang dimiliki Indonesia.